Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, terpuji, termulia Engkau Tuhan atas segala cinta kasih-Mu dalam hidup kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, topik daripada renungan kita di pagi hari ini mengatakan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Nats ini adalah mengingatkan dan mengajak kita agar kita menyenangkan hati Allah di dalam perjalanan hidup sehari-hari, karena Allah itu adalah Allah yang setia, yang telah mengasihi kita melalui putranya Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, dan Dia juga telah memberikan berbagai-bagai berkat dalam kehidupan kita, baik berkat jasmani maupun juga berkat rohani. Nah, melalui renungan ini kita diingatkan supaya kita mempergunakan yaitu anugerah atau berkat yang telah kita terima untuk menyenangkan hati Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah hidup yang terindah, itulah hidup yang terbaik yang didambakan oleh Tuhan dari kita sebagai anak-anaknya. Ada 4 hal yang ingin diutarakan oleh nats renungan kita pagi ini. Pertama, tetaplah takut akan Dia. Tetaplah takut akan Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam kehidupan kita, salah satu yang paling terpenting yang harus kita tunjukkan sebagai orang beriman atau sebagai anak-anak Tuhan adalah takut akan Allah. Di dalam kitab Amsal 9 ayat 10 dikatakan takut akan Allah adalah permulaan hikmat, yang artinya tanpa hikmat kehidupan kita sebenarnya tidak berarti dan tidak berguna. Tetapi bagaimana kita supaya berhikmat? Salah satunya cara adalah melalui sikap kita yang takut kepada Allah. Dan ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan mau mendekatkan diri kita kepadanya, kita akan mau membuka diri, lalu menerima firman Allah serta membiarkan firman itu bekerja di dalam diri kita, lalu firman itu memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Nah, inilah yang pertama yang ingin diutarakan khotbah ini, renungan ini kepada kita. Lalu yang kedua, perbuatlah kehendaknya. Saudaraku yang terkasih, apakah rupanya kehendak Tuhan? Jelas kehendak Tuhan adalah kebaikan dan kebajikan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, berarti kita mau melakukan kebaikan dan kebajikan. Yang dimaksud kebaikan adalah bagaimana kehidupan kita ini berarti dan berguna terhadap diri kita, kemudian terhadap sesama kita, terutama terhadap Tuhan, melalui keaktifan kita melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun kebersama-samaan kita, baik di tengah-tengah keluarga, kebersama-samaan kita baik di tengah gereja, kebersamaan kita di lembaga masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita diharapkan mampu membangun kesehatan, membangun satu hati, satu pikiran untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena kehendak Tuhan adalah hidup menyatu di dalam iman, menyatu di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Yang ketiga, oleh karena itu sebagai orang yang beriman dan yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita diharapkan dan didambakan supaya selalu berusaha menjauhkan diri kita dari segala dosa-dosa. Dunia ini penuh dengan kegelapan, saudaraku. Dunia ini penuh dengan pengaruh-pengaruh negatif yang ingin menjebloskan, yang ingin membinasakan dan membawa kita supaya semakin jauh dari Tuhan. Tetapi di dalam hal ini kita diingatkan, jauhkan dirimu ibu bapak, remaja dan sebelum dari segala dosa-dosa.
dari segala niat jahat, dari segala iri hati, dengki, benci. Kiranya ini semuanya kita jauhkan dari dalam diri kita. Karena ini tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Justru perlakuan seperti ini akan mendukakan hati Tuhan. Padahal itu tidak benar. Karena Tuhan menugaskan kita, mendambakan dari kita, agar kita menyenangkan hatinya dari waktu ke waktu. Dan di dalam hal itulah kita dilayakkan untuk berpengharapan, mengharap ketika kita setia, ketika kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan, pasti akan berhadapan dengan tantangan, rintangan, dan kesulitan. Itu ada yang datang dari dalam diri kita, kemudian dari luar diri kita. Tapi ketika kita tetap setia, mengharap akan uluran tangan kasih Tuhan, mengharapkan kuasa Tuhan, maka kita akan dimenangkan. Kita akan dimenangkan. Jadi, oleh karena itu, marilah kita pakai apa-apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan, marilah kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan semata di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun, membimbing, dan mengingatkan kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Kuatkan hati, jiwa, dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu setia menyenangkan hati-Mu, mendahulukan kerajaan-Mu kapan dan di mana saja pun. Dan di dalam semua aktivitas kami hari ini, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati semua pekerjaan kami hari ini. Sehingga semua pekerjaan kami hanya menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.